Puji Tuhan, jumpa kembali bersama YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri. Haleluya, haleluya. Kita menyanyikan sebuah lagu. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biar sinar kebenaran Tuhan menerangi kami, pemirsa YouTube channel, jemaatmu, keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan mengizinkan kami bersekutu bersama-sama pemirsa, keluarga, jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau, kami siap mendengar firman Tuhan. Roh Kudus memberi kami kekuatan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Matius pasal 9 ayat 27 sampai dengan 31. Matius pasal 9 ayat 27 sampai dengan 31. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Dalam nama Tuhan Yesus saya baca. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, ya hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah Yesus menyembuhkan dua orang buta ini menjadi sebuah perenungan yang kuat bagi kita tentang sebuah topik kegigihan sebuah perjuangan. Sekali lagi topiknya adalah kegigihan sebuah perjuangan. Saudara-saudara mungkin pernah berjuang untuk satu hal. Saudara-saudara mungkin pernah berjuang memperjuangkan anakmu supaya masuk menjadi juara. Saudara-saudara mungkin pernah memperjuangkan anakmu supaya dia tamat lulus sekolah. Dan saudara memiliki banyak pengalaman, baik itu pahit maupun manis di dalam perjuangan itu, di dalam kegigihan perjuangan itu. Nah, pada kesempatan ini kita melihat kegigihan perjuangan dari dua orang buta ini. Saudara-saudara, perhatikan ketika mereka dengar mungkin Yesus mau lewat dari kota mereka, atau mungkin sudah mereka dengarkan
buta bukan tuli. Hanya mereka tidak dapat melihat, tapi kalau pendengaran mereka tajam. Haleluya. Nah, saudara-saudara, orang yang gigih dalam memperjuangkan satu hal itu, dia akan mendengar hal-hal positif. Perhatikan. Orang buta ini, dua orang buta ini bukan tuli. Alkitab berkata bukan tuli. Mereka pakai telinga mereka mendengar hal-hal positif. Kalau seseorang dalam kegigihannya memperjuangkan satu hal, dia mendengar hal-hal negatif, dia pasti tidak akan gigih berjuang. Maka kalau engkau mau gigih berjuang, jangan dengarkan ocehan-ocehan yang melemahkanmu. Tapi dengarkanlah ocehan-ocehan yang membuat engkau kuat di dalam kegigihan perjuangan itu. Saya mau tekankan sekali lagi kepada kita semua. Dengarkanlah ocehan-ocehan yang positif. Jangan dengarkan ocehan-ocehan yang negatif, yang menjatuhkan, melemahkan, dan menggagalkan rencana kegigihanmu itu. Ini teladan yang diberikan oleh dua orang buta ini. Haleluya. Berapa banyak telinga kita pakai mendengar ocehan-ocehan negatif. Akhirnya kita sudah di paruh jalan berjuang dengan gigih. Lalu kita gagal. Hanya karena mendengar hal-hal negatif dan menjatuhkan kita. Haleluya. Seorang penyelidik berkata begini. Hal-hal negatif yang didengar oleh seseorang, 75% kejatuhan berasal dari itu. Maka dari itu yang 25% adalah dari luar. Saya mau katakan yang 75%, jangan izinkan mempengaruhi kegigihanmu. Tapi pengaruhilah dengan mendengar hal-hal positif. Dan biasanya orang yang suka mendengar hal-hal positif ketika dia berjuang dengan gigih, dia biasanya selalu memperkatakan yang positif. Tapi sebaliknya, ketika seseorang suka mendengar hal-hal negatif, haleluya, maka dia sesungguhnya sering memperkatakan yang negatif. Haleluya. Yang kedua, haleluya, dua orang buta ini gigih berjuang. Kegigihan berjuangnya sungguh luar biasa. Perhatikan, dua orang buta ini mengikuti Yesus sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ketika Yesus datang, tadi didengar, dan peristiwa itu terjadi di depan mereka. Yesus lewat, mereka berteriak, "Yesus anak Daud, kasihani kami. Hai anak Daud, kasihani kami. Hai anak Daud." Saya yakin tidak sekali, dua kali dia berteriak, tapi berteriak-teriak. Dia cari perhatian, dia buka suara keras agar Yesus menaruh perhatian khusus kepada. Tapi apa yang terjadi? Sampai Yesus lewat, Yesus tidak menoleh. Dan disinilah letak kegigihan dari kedua orang buta ini. Meskipun mereka dilewati oleh Yesus, tetap mereka mengikut Tuhan. Sampai kepada ayat 2, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, haleluya, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Jadi ketika di luar ruangan, mereka berteriak begitu keras. Dan kegigihan mereka tidak berhenti sampai di sana. Walaupun Yesus tidak memperhatikan mereka. Yesus masuk ke ruangan, mereka pun ikut begitu. Nah, kegigihan berjuang yang kedua adalah, haleluya, tidak mudah menyerah. Haleluya. Saudara, berapa tahun saudara berdoa untuk satu pokok doa? Jangankan 1 tahun. 1 hari saudara tidak didengar doa saudara. Ketika saudara berdoa, atau 1 minggu, atau 1 bulan, saudara mungkin sudah mutung. Haleluya. Saudara mungkin sudah
Tuhan tidak dengar doa saya. Lalu saudara menggrundel. Menggrundel itu bersungut-sungut bahasa Indonesianya. Haleluya. Jadi, tapi dua orang buta ini, mereka tidak mudah menyerah. Ketika Yesus lewat, lihat runutnya. Mereka dengar Yesus. Mereka mulai menaruh pengharapan. Dan ketika mereka dengar Yesus lewat, mereka berteriak, "Anak Daud, kasihani kami." Tapi Yesus tidak respon dengan mereka. Lalu Yesus berlalu. Mereka kejar Yesus. Dan sampai di sebuah rumah. Disitulah peristiwa itu. Nah, haleluya. Haleluya. Sakit penyakitmu berapa tahun? Sudah berseru? Yesus tidak dengar? Haleluya. Serukan terus, gigih terus berjuang sampai engkau mendapatkan kesembuhan ini. Perhatikan di dalam rumah ini. Haleluya. Datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Sampai pada titik engkau bertemu dengan Tuhan Yesus, jangan menyerah. Baru di situ engkau berkata, "Luar biasa Tuhan." Tuhan ingin menguji kesetiaanmu. Haleluya. Hari-hari ini banyak orang tidak setia. Tidak setia terhadap gereja. Alasannya COVID. Masih COVID om. Masih COVID pendeta. Saya takut. Kepada pasangannya dia tidak setia. Kepada pekerjaannya tidak setia. Haleluya. Maka dalam kegigihan dua orang buta ini kita belajar. Yaitu mereka tidak mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Pergumulanmu belum dijawab Tuhan. Penyakitmu belum disembuhkan oleh Tuhan. Berjuanglah. Haleluya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Haleluya, haleluya. Dan yang ketiga, haleluya. Kedua orang buta ini punya iman. Perhatikan. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Orang biasanya sudah terkapar. Dia penyerahannya sangat-sangat luar biasa. Nah, biarlah percaya kita seperti orang terkapar. Kita percaya kepada Tuhan, menyerah. Tidak ada lagi harapan. Kita berserah. Disitulah tangan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja kepada dua orang buta ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan, keluarga kami, berjuanglah dengan gigih. Perjuangkan anakmu. Perjuangkan imanmu. Kita bukan berjuang untuk agama, tapi berjuang untuk imanmu tetap di dalam hidup. Berjuanglah di dalam hidup ini. Keadaan COVID membuat semua porak-poranda ekonomi. Tapi berjuanglah. Artinya, walaupun engkau berkekurangan, jangan pernah mundur dari Tuhan. Tetaplah maju. Haleluya. Puji Tuhan. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong
biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kami tidak dapat jalan sendiri melalui hari-hari kami. Jemaatmu, keluarga kami, pemirsa, tidak dapat jalan sendiri menjalani hari-hari kami. Kami butuh Tuhan Yesus memegang tangan kami. Dan Tuhan, kalau kami merasa diri kuat dalam hidup ini, ampuni kami. Biarlah kami, Tuhan Yesus, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada pimpinan-Mu, agar kami tidak jatuh dalam dosa, jatuh dalam ketidaksetiaan, jatuh dalam ketidakpatuhan akan firman-Mu. Tapi kalau tangan-Mu memegang kami, maka kami akan tetap di dalam kegigihan berjuang. Kegigihan berjuang, memperjuangkan iman kami tetap di dalam Tuhan meskipun apa yang terjadi. Ada banyak orang saat ini gugur imannya, meninggalkan Tuhan karena sesuap nasi, meninggalkan Tuhan karena sebuah jabatan, meninggalkan Tuhan karena sebuah gaji. Biarlah kami gigih memperjuangkan iman kami, karena di dalam perjuangan itu ada hasil yang luar biasa dari Tuhan. Dan hasil yang luar biasa dari Tuhan, ngengat dan karat, tidak akan menyentuhnya, tidak akan meraihnya. Dan kami menjadi lebih dari pemenang. Berkat-Mu atas pemirsa, berkat-Mu atas keluarga kami, berkat-Mu atas jemaat-Mu GPDI Philadelphia Karangkemiri. Terpujilah Tuhan. Pekerjaan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa untuk sakit penyakit yang dialami oleh adiknya Ibu Titin di Sokaraja. Kami berdoa disembuhkan oleh Tuhan. Kanker yang didiagnosa oleh dokter, oh dalam nama Tuhan Yesus, jaringan-jaringan urat-urat saraf yang ada di tangannya, kami berdoa sembuhkan Tuhan. Ibu ini sudah bosan dengan ketidakpastian dokter akan penyakit dan kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuh. Bangun imanmu, berjuang dengan gigih mempercayai Yesus itu. Seperti contoh dua orang buta ini, meskipun Yesus tidak perhatikan, tapi pada titiknya Yesus memperhatikan dan menyembuhkan. Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kesembuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.